layanan publik di Kota Yogyakarta. Untuk menyingkat waktu, ada video perkenalan dulu terkait dengan Pak Joko Marwianto. Inovasi digital kini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Perkenalkan Bapak Joko Marwianto, Sarjana Komputer Master of Engineering. Beliau menempuh pendidikan Magister Teknik Elektro dan Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada. Memiliki keahlian di bidang sistem informasi, big data, dan pemerintahan berbasis elektronik, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta. Sekaligus dikenal sebagai pencetus ide pengembangan aplikasi layanan publik Jogja Smart Service. Dengan pengalaman dan dedikasi tersebut, mari kita ikuti bersama pemaparan beliau mengenai transformasi layanan publik, super apps, dan SSO sebagai pintu gerbang pemerintahan digital. Semoga membawa inspirasi bagi kita semua. Oke, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Joko. Monggo Pak Joko. Izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kalau perkenalan sudah tadi ya dari Mas Putra, mungkin kita bisa masuk langsung ke materi. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga, cuman kami akan berbagi pengalaman bagaimana kami masuk di era transformasi digital ini dengan menyediakan layanan digital layanan digital melalui sebuah super app yang saat ini sudah dikembangkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Mungkin sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah Oke. Pak, sangat jelas. Sudah. Siap. Baik, kalau begitu kami lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan berawal dengan mengenalkan kota Jogja. Jadi kota Jogja itu sebenarnya adalah kota kecil yang hanya punya luasan sekitar 32,8 km persegi dengan penduduk sekitar 415.000 jiwa. Nah, kami di Kota Yogyakarta sebenarnya mempunyai beban yang cukup tinggi terkait dengan pelayanan publik, di mana pada siang hari orang yang beraktivitas di Kota Yogyakarta ini bisa 3 kali jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Jadi di dalam sehari-hari orang yang beraktivitas di Jogja itu sekitar 1,5 juta orang. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagaimana kami harus mampu menyediakan sebuah layanan publik yang dapat dijangkau dengan mudah, murah, cepat, dan tentu kita tidak boleh meninggalkan aspek sisi keamanan. Jadi tadi sudah banyak disinggung terkait dengan banyak hal yang menyangkut keamanan. Nah, bagaimana komitmen kami itu kemudian mengembangkan aplikasi layanan digital di dalam super app ini. Ini salah satu. Ini kami berdasarkan pada survei. Jadi kami sudah melakukan survei di tahun 2020 itu menunjukkan bahwa 71% usia produktif di usia 25 sampai 54 tahun ini siap untuk melayani layanan secara digital. Di samping itu juga kondisi infrastruktur jaringan terutama bahwa di Kota Yogyakarta ini tidak ada blank spot, sehingga ini juga tentu menjadi sesuatu yang mendukung untuk penyediaan layanan digital. Jadi memang secara prinsip layanan digital ini ada beberapa hal yang harus memang kita siapkan. Salah satunya terkait dengan koneksi. Artinya bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan digital kita baik kalau infrastruktur akses internet saja tidak mencukupi di daerah itu, sehingga ini tentu connectivity itu menjadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan untuk kita menyediakan layanan secara digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu gabung di grup ini
saya yakin ini teman-teman yang mungkin kurang lebih sama lah profesi kita gitu ya sebagai pejuang digital gitu. Nah, kami bisa ceritakan bahwa di awal kami di dalam membangun Jogja Smart Service ini menghadapi banyak hal, banyak kendala di dalam untuk maksudnya sebenarnya bukan kendala tapi lebih besar sebuah tantangan di mana pada saat itu di tahun 2018 ini masih banyak sekali layanan-layanan di kami yang berbasis digital ini masih ya berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi masing-masing aplikasi belum ada integrasinya, interkoneksinya, sehingga masih berdiri sendiri-sendiri gitu. Sehingga ini tentu menjadi PR kita. Bagaimana kemudian kita harus membangun sebuah layanan yang efektif. Nah, kemudian kami juga melihat, jadi tadi mungkin sudah beberapa kali disampaikan tentang bagaimana kita membangun sistem ini harus uh, mendengarkan apa yang di pengalaman, apa yang menjadi ekspektasi masyarakat gitu. Nah, dari beberapa kali kami melakukan FGD, itu juga memang dari masyarakat merasa tidak nyaman pada saat mereka mengakses beberapa aplikasi itu, kemudian harus ingat alamat yang berbeda-beda. Di setiap aplikasi mereka harus melakukan registrasi dan itu sangat menyulitkan, sehingga ini menurunkan masyarakat untuk mengakses layanan kita secara digital. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan keamanan data privasi ini juga tentu menjadi sesuatu yang tentu harus kita perhatikan. Terutama sekarang juga sudah ada undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi pada saat semua aplikasi itu meminta masyarakat untuk melakukan registrasi, konsekuensinya kita akan banyak menyimpan data pribadi. Semakin banyak data yang disimpan, berarti kita akan mempunyai resiko yang lebih besar. Nah, itu kemudian juga harus kita hindari. Nah, kemudian terkait dengan interoperabilitas. Jadi terkait dengan interoperabilitas, ini sebenarnya di samping kita akan kemudian bagaimana kita memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan-layanan secara digital, ini juga kita akan berkontribusi di dalam membangun ekosistem satu data daerah, di mana kemudian pada saat data-data ini integrasikan, ini lebih mudah bagi kita untuk mengelola data, untuk kemudian memvisualkan data, sehingga ini akan memudahkan pimpinan daerah di dalam mensukseskan program-program ataupun janji-janji politiknya terkait dengan intervensi-intervensi pada masyarakat. Jadi nanti akan kita sampaikan bagaimana arsitektur tentang JSS yang sudah kita siapkan itu. Nah, kemudian tuntutan regulasi dan standar nasional, bagaimana kemudian pemerintah pusat melalui kebijakan SPBE mendorong adanya integrasi layanan digital, termasuk pengelolaan identitas yang aman. Nah, ini bagaimana kita akan mengantisipasi supaya salah satunya tadi kami sampaikan terkait dengan data pribadi ini yang merupakan data yang cukup sensitif, sehingga itu kita bisa minimalisir koleksi kita tentang data pribadi. Nah, dan melihat berbagai kondisi tersebut, kami membangun yang namanya Super App Jogja Smart Service. Kenapa kami namakan Jogja Service? Jadi kami berharap yang smart itu servisnya, layanannya. Jadi memang di dalam penyediaan aplikasi layanan digital ini yang menjadi sangat utama di dalam kita mengembangkan sistem itu bagaimana kemudian kita salah satunya dari sisi penyederhanaan prosesnya gitu ya. Karena gini, pengalaman kami dengan mendengarkan apa yang menjadi experience-nya masyarakat pada saat mengakses layanan digital ini, itu salah satunya itu memang pada saat di sini tidak ada penyederhanaan proses, IT value-nya gitu. Jadi bagaimana pada saat kemudian mereka mengakses layanan digital itu ya harusnya mereka benar-benar kemudian merasa nyaman,
kemudian goal kita yang pengen menyediakan layanan yang mudah dan cepat itu bisa tercapai gitu. Jadi di dalam kami membangun aplikasi, memang tantangan utama itu adalah pada sisi penyederhanaan proses bisnis, karena pada saat kita penyederhanaan proses bisnis ini kita serepan dengan kebijakan-kebijakan existing. Nah, ini yang kemudian nanti akan berkaitan bagaimana komitmen-komitmen perangkat daerah di dalam menjalankan layanan secara digital. Konsekuensinya salah satunya nanti akan ada sisi perubahan kebijakan. Nah, kami di GSS sampai saat ini sudah menyediakan jumlah layanan sebanyak 249 layanan, dan per tanggal 11 September kemarin itu penggunanya sudah sampai di 255.000 pengguna lebih. Dan yang menarik bahwa pengguna antara ber-NIK kota dan ber-NIK luar kota ini ternyata lebih banyak yang ber-NIK luar kota. Nah, ini mungkin relate dengan apa yang tadi kami sampaikan, bahwa di kota Jogja pada siang hari aktivitas ekonomi itu banyak warga yang berasal dari luar kota, sehingga ini banyak sekali kita lihat pengguna JSS ini ber-NIK luar kota. Nah, kami di dalam mengembangkan sistem ini bekerja sama dengan beberapa pihak dengan stakeholder. Jadi konsep pentahelix ini kita usung di dalam proses pengembangan sistem kita. Jadi akan melibatkan perguruan tinggi, melibatkan komunitas, kemudian media tentunya yang nanti ini akan turut berkontribusi di dalam membangun ekosistem. Nah, di JSS sendiri kami membangun konsep layanan itu dengan single ID, jadi identitas yang kita gunakan adalah NIK, jadi nomor induk kependudukan. Kemudian single window, jadi kita berharap masyarakat itu untuk mengakses berbagai layanan cukup dengan satu aplikasi, baik itu berbasis web itu yang bisa diakses di jss.jogjakota.go.id maupun mengakses lewat mobile phone itu yang Android maupun iOS. Nah, kemudian single sign on, artinya di sini bahwa kemudian masyarakat cukup melakukan registrasi sekali, mereka akan mendapatkan akunnya. Itu setelah itu dia mau ngakses layanan apapun sudah hanya menggunakan satu akun itu, dan itu berlaku untuk masyarakat non pegawai maupun ASN. Jadi aplikasi Super App JSS yang kita siapkan, yang kami bangun ini bisa digunakan oleh masyarakat umum maupun pegawai. Jadi real bahwa ini adalah single app gitu. Nah, pada dasarnya konsep yang kita bangun, Bapak Ibu, bagaimana pemerintah kota itu berharap bisa menyediakan layanan yang benar-benar excellent lah, layanan prima gitu ya, mungkin bahasanya gitu. Nah, ini melibatkan beberapa layanan yang meliputi layanan informasi. Jadi layanan informasi itu banyak tersedia melalui website gitu. Kemudian layanan jasa, contoh-contoh layanan jasa itu terkait dengan bagaimana kami harus memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan seperti penyediaan ambulan, kemudian terkait dengan air limbah dan sebagainya yang melibatkan jasa dari pemerintah Kota Jakarta. Dan ini jasa ini juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian layanan barang, layanan disediakan di dalam JSS ini beberapa diantaranya terkait dengan sewa gitu, misalnya sewa gedung olahraga gitu ya. Kemudian sewa aset ruang tepi jalan yang digunakan untuk penyediaan jaringan FO dan sebagainya. Nah, kemudian layanan administrasi ini yang dan ini memang lebih banyak. Kemudian aplikasi-aplikasi yang kami siapkan ini kita bangun dengan konsep self-service, artinya bahwa pengguna memang bisa melayani dirinya sendiri. Kita meminimalisir aktivitas-aktivitas seperti verifikasi, validasi itu oleh human. Jadi sistem harus kita desain bagaimana dengan adanya integrasi ini kemudian ya masyarakat bisa melayani dirinya sendiri tanpa kemudian harus menunggu proses verifikasi, validasi gitu. Kecuali proses-proses tertentu atau layanan-layanan tertentu yang memang misalnya harus mengupload dokumen sehingga masih tetap perlu proses verifikasi. Nah, proses-proses yang tidak perlu verifikasi bisa kami contohkan misalnya terkait dengan
layanan di tempat kami ada yang jaminan pendidikan daerah ini yang diberikan merupakan salah satu layanan di Dinas Pendidikan untuk memberikan bantuan pendidikan gitu. Dulu proses bisnis untuk mendapatkan layanan JPD itu, jaminan pendidikan itu harus meminta rekomendasi dulu dari Dinas Sosial. Nah, dengan adanya aplikasi, mereka tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Dinas Sosial, melainkan dengan sistem integrasi ini kemudian mereka tinggal mengajukan layanan secara digital di Dinas Pendidikan. Nah, kalau mereka berhak, maka kemudian data ini akan kita cek dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial, apakah yang bersangkutan memang ditetapkan sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan jaminan pendidikan atau tidak. Jadi itu salah satu yang kita implementasikan atau mengoptimalkan integrasi data. Nah, kemudian di aplikasi Jogja Smart Service ini kita melayani dari ya government. Government ini salah satunya kita integrasi dengan ATR BPN misalnya di dalam layanan BPHTB itu kita integrasi dengan BPN. Kemudian masyarakat bisnis ini terkait dengan layanan perizinan. Kemudian masyarakat itu banyak sekali yang bisa diakses layanan masyarakat di banyak sektor, baik itu kesehatan, sosial, kemudian perhubungan. Perhubungan itu contohnya terkait dengan layanan kir gitu, uji kendaraan, kemudian employee. Di dalam aplikasi ini pun kita untuk melayani pegawai dengan aplikasi yang ada di Jogja Smart Service. Layanan-layanan untuk pegawai ini contohnya terkait dengan diklat gitu, misalnya untuk pendaftaran diklat otomatis di situ, sampai CAT-nya juga di situ, kemudian sertifikatnya juga kita fasilitasi lewat aplikasi itu. Nah, dari berbagai aktivitas aplikasi-aplikasi layanan digital ini yang kemudian akan membangun satu data yang ini kemudian kita olah menjadi satu data Indonesia Kota Yogyakarta. Dan JSS ini juga sudah kita catatkan terkait dengan hakinya sehingga ini tentu berikan keamanan, kenyamanan bagi kita terkait dengan kepemilikan aplikasi ini. Nah, kemudian di dalam implementasi JSS kita juga tentu implementasi sebuah layanan harus didukung dengan sebuah kebijakan. Jadi misalnya keputusan Wali Kota nomor 303 tahun 2018 itu dulu diawali tentang penerapan Jogja Smart Service. Kemudian kita update kebijakan ini di tahun 2023 itu penerapan JSS sebagai super app. Jadi di tahun 2023 kemudian kita berani menafiskan bahwa ini oke, layanan kita adalah layanan app. Kemudian ada keputusan Wali Kota nomor 431 tahun 2018 tentang penetapan SOP Jogja Smart Service di pemerintah Kota Yogyakarta. Dan kemudian ini salah satu contoh tentang layanan digital yang harus didukung juga dengan sebuah kebijakan. Artinya implementasi layanan digital yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah itu mereka juga harus kita minta untuk membuat payung hukumnya sehingga kemudian layanan-layanan digital di setiap daerah itu menjadi sebuah layanan yang legal. Nah, beberapa karakter super app yang ada di Jogja Smart Service. Jadi pertama ini web service ya. Jadi mau akses layanan apapun itu bisa melalui aplikasi ini, baik itu perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, bahkan sampai dengan pembayaran pajak. Kemudian SSO mungkin kami sudah sampaikan tadi, ini hanya satu kali autentikasi. Otorisasi nanti juga akan terjadi kita membaca akun dari yang bersangkutan. Nah, terkait dengan untuk mendapatkan akun ini memang kita ada revisi pasca keluarnya Undang-Undang PDB. Itu registrasinya memang menjadi agak lebih rumit dan kami dulu juga sempat disampaikan ada keluar masyarakat sekarang registrasi agak susah gitu ya. Karena harus dengan swafoto, dengan swavideo gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa menjelaskan ke masyarakat kenapa sih kemudian mereka, teman-teman kita, saudara kita untuk registrasi ini harus melalui fase itu. Kita sampaikan bahwa satunya bagian dari proses kita untuk menjaga keamanan data. Yang kedua, ini merupakan bagian dari kita memastikan bahwa yang menggunakan bukti identitas itu adalah memang orang yang berhak, sehingga kita memang di dalam proses di dalam registrasi sekarang kita
mau nggak mau memang kemudian harus ada proses verifikasi. Nah, kemudian integrasi lintas sektor. Jadi kami di pemerintah Kota Yogyakarta ini juga membangun eh, macam aplikasi itu SPLPD itu ya, sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian akan menjembatani transaksi data antar perangkat daerah gitu. Kemudian personalized service. Jadi karena kita tahu karakter atau kita bisa mengkategorikan pengguna kita, misalnya dari profesinya, dari usianya berdasarkan hasil registrasi ini, sehingga sistem kita ini untuk menu bisa kita sesuaikan. Jadi misalnya kita lihat, oh ini usia di usia produktif itu ya, misalnya 20, 25 gitu. Ini berarti layanan-layanan yang kita tampilkan di depan ini layanan-layanan terkait dengan misalnya ketenaga kerjaan, layanan kependudukan ini terkait dengan pernikahan. Nah, kita identifikasi seperti itu. Nah, kemudian payment service. Jadi salah satu karakter super app ini juga eh, berdasarkan referensi yang kami pahami itu memang salah satunya sudah bisa mengakomodir terkait dengan transaksi secara digital. Nah, dalam aplikasi CSS ini juga sudah menyediakan layanan yang namanya Krishna. Ini aplikasi yang digunakan untuk masyarakat membayar pajak dan retribusi, dan kita menggunakan Kris maupun VA atau virtual account itu. Nah, kemudian multi platform. Jadi kita kembangkan sistem kita ini ada yang bisa diakses lewat web, kemudian menyediakan layanan juga nanti dengan mobile phone itu Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal yang menarik mungkin nanti juga ini bisa dibahas nanti rekan kita nanti Mas Wahib Hasim itu ya. Ini terkait dengan pemanfaatan AI. Jadi di dalam layanan CSS kita juga memanfaatkan chatbot, kemudian kita juga sekarang sedang melakukan yang untuk lebih banyak memanfaatkan AI terkait dengan layanan helpdesk ini, karena ternyata helpdesk ini posisinya sangat krusial nih Bapak Ibu di dalam menyediakan layanan digital. Di tempat kami hampir sekitar 300 setiap hari itu masyarakat itu menanyakan terkait dengan layanan-layanan digital, baik ada yang kesulitan registrasi, kemudian menanyakan tentang prosedur layanan, walaupun di setiap layanan itu sudah kita sediakan sebetulnya panduan aksesnya seperti apa itu sudah ada, kemudian layanan konsultasinya juga sudah ada, tapi memang layanan helpdesk menjadi sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, sehingga itu memang menjadi sebuah standar layanan publik bahwa kita harus menyediakan layanan konsultasi atau helpdesk gitu ya. Kemudian notification gateway ini karakter berikutnya, bahwa di dalam aplikasi CSS di setiap aktivitas kita akan berikan notif. Jadi misalnya Bapak itu mengajukan layanan tertentu, ini misalnya pendaftaran diterima akan mendapatkan notifikasi. Kemudian pada saat layanan-layanan tertentu yang membutuhkan verifikasi, itu kemudian pada saat verifikasi selesai nanti juga akan mendapatkan notifikasi. Jadi setiap tahapan itu pengguna akan mendapatkan notifikasi, sehingga pengguna merasa nyaman, mereka untuk mendapatkan informasi-informasi tentang layanan sedang berproses, kemudian selalu akan membuka aplikasi itu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin memang harus kita terapkan di dalam menyediakan layanan secara digital. Kami saat ini untuk CSS sudah sampai di versi 7 dan ini tentu sampai ke versi 7 ini dinamikanya cukup tinggi gitu ya. Dimulai versi 1 kita di bulan Juni tahun 2018 itu baru tersedia 28 layanan. Itu kemudian di tahun 2011 kita sudah naik 132 layanan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu melihat kenapa kita bisa tinggi banget 28, 132 ke 172. Jadi dari 28 ke 132 ini karena dulu sebenarnya aplikasi-aplikasi layanan kita sudah lumayan banyak Bapak Ibu. Cuman waktu itu memang belum integrasi. Jadi kenapa kemudian melonjak di 132 ini karena di tahun 2019 itu kita fokus
untuk mengintegrasikan ke SSO gitu, sehingga lompatannya menjadi cukup tinggi. Dan kemudian di 2021 kami mengembangkan banyak layanan, kemudian naik di 172 layanan, di mana di sini di tahun 2021 ini ada kondisi waktu itu pasca COVID di Bapak Ibu, sehingga di dalam desainnya pun kemudian menyesuaikan bahwa temanya waktu itu dari pimpinan daerah bagaimana kemudian kita akan mengembalikan kondisi ekonomi ini menjadi lebih baik. Desain kita lebih banyak mengangkat tentang pariwisata dan produk lokal Jogja gitu. Nah, kemudian ada, nah ini mungkin yang salah satu poin tentang kustomisasi pintasan menu. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa kita itu juga di satu sisi punya kompetitor dari dia layanan digital pihak swasta ya. Artinya kompetitor bukan di layanan yang sama, tetapi kualitas layanan, kemudian kualitas aplikasi itu akan menjadi ekspektasi masyarakat gitu ya. Jadi memang kalau kami boleh nyebut di tahun 2021 itu terinspirasi dari layanan Gojek ya waktu itu ya, gimana mereka bisa mengcustom layanan-layanan apa sih yang paling sering mereka akses sehingga mereka bisa mengcustom untuk dirinya sendiri sehingga itu selalu akan muncul di depan di aplikasi JSS itu. Nah, kemudian di versi keempat ini kita di tahun 2022 ini yang sempat saya sampaikan itu terkait dengan metode pendaftaran ini kita ada perubahan. Kemudian yang kedua, kita akan fitur scan QR code. Jadi pengguna JSS untuk mengakses JSS web itu tidak mengetikkan login dan passwordnya. Kenapa Bapak Ibu? Yang menjadi pertimbangan kami adalah ini bagian dari keamanan sebetulnya. Bapak Ibu tentu paham bahwa banyak malware yang bekerja sebagai keylogger gitu ya Bapak Ibu. Nah ini salah satunya untuk dari itu. Sehingga tidak perlu melakukan ketik mengetik di browser gitu. Apalagi kalau di pemerintahan mungkin banyak satu komputer yang digunakan oleh beberapa pegawai, sehingga untuk menghindari itu dan kita tidak pernah merekomendasikan akun JSS ini disimpan di dalam browser gitu Bapak. Sehingga salah satu hal yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian login dengan cara melakukan scan QR dari aplikasi JSS yang versi mobile. Nah, kemudian kita kembangkan juga fitur live chat untuk helpdesk dari customer service gitu. Dan fitur live chat ini juga nanti kita harus siapkan terutama dari sisi SDM ya Bapak Ibu, karena memang kuncinya di sana adalah SDM, bagaimana kemudian mereka bisa merespon dengan cepat dan tentunya tidak menghilangkan substansi apa yang menjadi kebutuhan informasi dari masyarakat gitu. Nah, kemudian di tahun 2023 kami sudah mengupdate lagi layanan JSS ini, di mana di tahun 2023 ini sudah mencapai 210 layanan. Yang menjadi kebaruan di tahun 2023 atau di versi 5 ini adalah akun JSS ini bisa kita banding dengan akun Google dan Apple ID. Dan kemudian juga akun JSS ini dapat digunakan untuk login, untuk mengakses free hotspot yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian di tahun 2024 di versi 6 ini kita ada fitur-fitur baru terkait dengan informasi yang terbaru yang dirilis di bulan terakhir. Kemudian layanan berdasarkan profesi, ya Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan, dan ada teknologi, kita mulai ada voice command untuk pencarian layanan JSS, kemudian ada penambahan fitur untuk presensi pegawai. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk layanan infrastruktur penggunaan WiFi publik itu tidak perlu lagi ID JSS, dan ini sudah otomatis bisa connect pada saat kita aktif di dalam menggunakan JSS itu. Nah, kemudian di 7 ini kita juga meningkatkan terkait dengan jumlah layanannya. Kemudian sebenarnya hal yang paling penting di sini adalah penambahan metode dengan paski. Nah, ini salah satu bentuk perhatian kita terhadap keamanan sistem, sehingga kita juga harus memfasilitasi bagaimana
kemudian kita membangun sistem yang lebih aman. Sehingga ini salah satunya yang kita update di versi 7 ini, kita menyediakan login dengan menggunakan key. Nah, kemudian kita ada pembaruan chatbot juga dengan sistem AVI. Ini kita juga masih beta kan, mungkin nanti Mas juga bisa memberikan masukan kami. Ini sebenarnya kita belum full kita terapkan AI-nya. Kita sedang riset gitu. Jadi kemarin kita sudah mulai riset untuk membangun knowledge dengan berbagai hal informasi yang kita kolek gitu dari berbagai perangkat daerah supaya nanti kemudian ini kita bisa mengoptimalkannya dengan AI-10 gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini capaian JSS gitu yang pertama di tahun 2023 mendapatkan penghargaan sebagai top 45 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan, dan pasca itu kemudian kami ditunjuk dari Kemenpan untuk mengikuti kompetisi di internasional untuk kategori Innovation in Public Institution diselenggarakan oleh PBB gitu. Dan di tahun 2023 juga ini salah satu bentuk komitmen kita untuk peningkatan keamanan. Kita melakukan sertifikasi ISO 27001 2013, dan di tahun ini kita upgrade lagi ISO-nya 27001 ke 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami sampaikan bagaimana perkembangan pengguna JSS Bapak Ibu. Jadi ada nomor tertentu yang kemudian ini harus kita manfaatkan Bapak Ibu. Kita memang harus cari momen untuk bisa menaikkan pengguna layanan digital kita. Jadi di tahun 2020 ini kami kemudian di tahun 2021 itu meningkat sangat signifikan. Ini waktu itu kami menyediakan layanan vaksinasi Bapak Ibu. Jadi memang di momen itu banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Sehingga kita membangun sebuah aplikasi, kita kerjasama dengan rumah sakit juga, sehingga pada saat itu masyarakat kemudian dengan mudah untuk mencari lokasi untuk vaksinasi, ketersediaannya, sampai kita kelola antreannya Bapak Ibu. Jadi memang waktu itu momen menjadi momen yang bagus, artinya kondisi itu memang tidak baik tentunya, tetapi dari sisi digitalisasi di tempat kami itu menjadi momen yang cukup baik sehingga masyarakat mau atau kemudian banyak yang mengakses JSS, melakukan registrasi, mengakses layanan vaksinasi, dan pada tahun itu memang cukup tinggi gitu. Dan tercatat sampai tahun ini akun-akun yang sudah terregistrasi itu juga sangat jarang yang mengajukan untuk istilahnya penonaktifan akun gitu. Nah, kemudian di layanan JSS sendiri Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita tidak ada namanya layanan kemudian berbasis OPD atau masyarakat dihadapkan pada mengakses layanan dengan melihat tapi masyarakat tentu tidak, sebetulnya masyarakat itu kan yang perangkat terkait dengan pengaduan, terkait dengan pariwisata, kesehatan dan sebagainya. Dan ini pun kami masih punya beberapa catatan bahwa pengkategorian menu ini juga nanti harus kita sesuaikan juga. Ini kemarin kita diskusi dengan masyarakat, ada beberapa masukan bagaimana kemudian pengelolaan pengkategorian menu ini harus kita sempurnakan. Tapi selama ini itu juga cukup baik. Nah, kemudian tingginya pengguna JSS itu juga salah satunya bagaimana kemudian kita melakukan strategi penetrasi ke masyarakat itu. Jadi mungkin yang perlu kami sampaikan, kami di Kota Yogyakarta ada yang namanya DI atau tim diseminasi informasi Bapak Ibu. Nah, tim diseminasi informasi ini mungkin di foto ini kelihatan Bapak Ibu, ini memang agak sepuh ya, tapi mereka itu setiap hari, tidak siang, pagi, malam, mereka akan melakukan kunjungan ke masyarakat. Mereka sering bergabung di dalam perkumpulan RT, perkumpulan ibu-ibu PKK untuk mengenalkan tentang layanan digital JSS ini, Bapak Ibu. Jadi masyarakat memang harus dikenalkan karena mungkin tadi disampaikan pada saat keynote speech bahwa
masyarakat tuh mengakses layanan pemerintah itu kan hanya berapa kali sih dalam setahun gitu ya. Sehingga mereka itu akan ngeh pada saat butuh. Sehingga itu bagian dari antisipasi kita bagaimana kita mengenalkan layanan digital itu sebelum masyarakat benar-benar merasa butuh, tapi harus kita kenalkan lebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka dikenalkan CSS, kemudian mereka pada saat mau registrasi didampingi, ya memang harus ada upaya-upaya ekstra seperti itu yang dilakukan Bapak Ibu. Nah, bagaimana strategi implementasi pengembangan super app yang kami lakukan di awal gitu ya. Yang pertama melakukan profiling layanan digital yang existing waktu itu. Jadi semua layanan digital kita kurasi mana yang layak itu, kemudian ini kita joinkan dengan super app gitu ya. Jadi kita akan lihat kondisinya saat ini pengguna seperti apa, layanannya seperti apa. Nah ini kita kurasi dulu semuanya. Kesiapan untuk benar-benar kita kemudian blow up menjadi sebuah layanan digital itu apa? Kita profiling dulu. Jadi misalnya layanan terkait dengan pendaftaran puskesmas. Oke, sekarang penggunanya banyak atau tidak. Kemudian selama ini DM yang mengelola layanan itu cukup baik atau tidak, infrastrukturnya cukup mendukung atau tidak. Kita kurasi semuanya. Itu kemudian kita akan menyusun layanan prioritas yang akan kita kembangkan di dalam Super App JSS. Nah, kemudian kami dari Diskominfo dengan penyedia teknologinya tentunya, infrastrukturnya, kami juga melakukan riset ya, dengan beberapa teknologi untuk SSO ya Bapak Ibu, sehingga kita kemudian memutuskan menggunakan Keycloak ya kita. Nah ini berdasarkan salah satunya sebetulnya yang paling utama adalah open source Bapak Ibu. Jadi kita berupaya menggunakan teknologi secara efisien gitu. Nah kemudian kita melakukan pengembangan bertahap Bapak Ibu. Jadi setelah tadi dari hasil kurasi kita, aplikasi-aplikasi mana saja yang kemudian bisa menjadi prioritas kita integrasikan di dalam Super App JSS, ini kemudian kita integrasikan satu persatu. Gitu. Jadi kita tidak langsung semuanya, tapi ada layanan-layanan prioritas. Nah, layanan prioritas ini untuk pegawai Bapak Ibu, karena memang kita ini kan juga punya apa ya? Kita harus harus membangun sebelum yang dilayani itu siap layanan digital, maka teman-teman kita selaku penyelenggara layanan digital ini harus benar-benar siap dulu Bapak Ibu. Jadi ini juga itu bukan tantangan yang mudah karena di awal-awal dulu juga banyak ya teman-teman kita yang masih biasanya gitu ya, kalau bahasa Jawa ya sudah kayak biasanya aja, layanan juga lancar, nggak ada masalah gitu. Nah kita membangun mereka dari sisi skill terkait penggunaan perangkat digital. Nah ini yang tantangan utamanya justru membangun mindsetnya, bagaimana membangun mindset layanan digital untuk teman-teman kita penyelenggara layanan publik itu, yang kemudian itu juga kita selenggarakan melalui berbagai pelatihan, dan juga kita banyak menyediakan literasi-literasi untuk teman-teman kita. Dan sebenarnya strategi yang agak apa ya, agak keras juga itu bagaimana kemudian kita mengembangkan layanan-layanan untuk pegawai itu yang memang kemudian berdampak dari sisi pendapatan mereka, seperti e-kinerja gitu, presensi gitu. Sehingga mereka mau nggak mau harus menggunakan JSS. Itu salah satunya strategi yang kita terapkan seperti itu Bapak Ibu nih. Nah, kemudian setelah sistemnya kita kembangkan, kita tidak boleh lupa terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasinya Bapak Ibu. Jadi setelah sistem-sistem itu kita siapkan, kita harus mendengarkan apa yang masukan menjadi keluhan dari pengguna, baik itu pengguna pegawai selaku penyelenggara layanan, dan pegawai juga sebagai pengguna layanan, terutama layanan-layanan pegawai. Dan tentu saja kita juga melalui kegiatan-kegiatan FGD itu selalu mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan dari masyarakat. Dan hal yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kolaborasi. Nah kebetulan di tempat kami di Kota Yogyakarta ini untuk pengembangan sistem kemudian penyediaan infrastruktur diselenggarakan secara terpusat gitu Bapak Ibu. Jadi disupport oleh Dinas Kominfo. Hanya ada
OPD, jadi Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang diperkenankan untuk mengembangkan sistem. Tapi kalau terkait dengan infrastruktur jaringan terpusat di Dinas Kominfo. Nah, itu lebih mudah untuk kita kemudian membangun kolaborasi dengan teman-teman karena memang pengembangan sistem tersentral di tempat kami. Namun demikian untuk kolaborasi ini kita akan lebih mengedepankan terkait dengan tadi Bapak Ibu penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas SDM, kemudian bagaimana menyediakan kebijakan-kebijakan. Nah, itu yang harus kita berkolaborasi, kita membangun komunikasi dengan teman-teman OPD penyelenggara layanan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang menjadi tantangan dan solusi? Yang pertama pembangunan komitmen ini. Jadi pimpinan daerah dan perangkat daerah untuk bergabung bersama-sama menyediakan layanan digital di JSS itu juga tentu harus berangkat dari kebutuhan perangkat daerah. Itu mungkin Bapak Ibu pernah mengalami juga kalau misalnya Kominfo yang menyediakan aplikasi tanpa usulan dari OPD itu tentu respon OPD itu akan berbeda. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu di dalam kita berkomunikasi dengan perangkat-perangkat daerah. Kemudian SDM ini bagaimana kita meningkatkan kompetensi digital. Ini baik kami selaku apa yang bertanggung jawab untuk development sistem maupun juga SDM yang akan mengoperasionalkan sistem layanan digital. Kemudian anggaran kita melakukan efisiensi Bapak Ibu sekalian, jadi kita fokus untuk mengoptimalkan peran lunak open source. Nah, kemudian penyederhanaan proses bisnis ini menjadi sebuah syarat prioritas di dalam pengembangan sistem Bapak Ibu. Jadi di tempat kami ya sering pada saat kita melakukan analisis kelayakan pengembangan sistem ini kita sekaligus membangun komitmen bagaimana penyederhanaan proses bisnis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian penanganan masa transisi ini tentu kita akan melibatkan bagaimana manajemen perubahan itu kita implementasikan. Kita akan bagaimana transfer knowledge-nya dengan melalui kegiatan sosialisasi, kemudian diklat, kemudian bagaimana kita membangun regulasinya, termasuk adalah bagaimana di dalam proses transisi ini komitmen dari perangkat daerah penyelenggara layanan digital itu kemudian menyediakan SDM, baik SDM operasional maupun SDM yang khusus untuk melayani konsultasi dengan pengguna. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekelumit cerita yang bisa kami bagikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses kami evolusinya dari layanan yang dulu per perangkat daerah begitu, kemudian menjadi kita kemas menjadi Jogja Smart Service. Begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin informasi kita sharing pengalaman dari kami di Kota Ita terkait dengan pengembangan aplikasi Jogja Smart Service. Begitu Mas Putro, mungkin sebagai motor waktu dan tempat saya kembalikan, mungkin nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Oke, mantap sekali ya penjelasan terkait dengan layanan publik yang ada di Kota Yogyakarta ya Pak Joko, ya mulai dari fondasinya seperti apa terkait dengan fondasi perencanaan, implementasinya sampai ke dalam proses improvementnya ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan sih Pak Joko, namun saya kolek dulu terkait dengan pertanyaannya ya, lumayan banyak ya pertanyaannya dari beberapa apa namanya peserta ini. Nah, namun sebelum ke pertanyaan, sesi pertanyaan, kita dengarkan dulu terkait dengan pembicara yang kedua atau narasumber kedua terkait dengan bagaimana peranan AI ya di dalam proses layanan pemerintahan ya. Saat ini pastinya tadi sudah disinggung-singgung, SPBE atau pemerintahan digital ini harus ada inovasi. Nah, inovasinya banyak sekali. Nah, salah satunya nanti bisa dijelaskan oleh Mas Hazim ini terkait dengan beliau ini adalah salah satu apa namanya founder di dalam proses di Aksoro di sini terkait dengan bagaimana sih laboratorium atau menciptakan suatu layanan publik dengan AI ya. Karena
saat ini kita itu di layanan publik itu 24 jam kali 7 ya harusnya ya. Ya, tapi bagaimana kita menjembatani itu ya, tidak mungkin semua tenaga manusia namun AI lah yang membantu kita. Oke, sebelum ke materi bisa diperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan Mas Kasim tersebut dengan video tersebut. Oke. Inovasi dan strategi menjadi kunci dalam membangun bisnis digital yang berkelanjutan. Salah satu pelaku yang aktif mendorong ekosistem ini adalah Bapak Wahid Kazim, Project Lead di Malika AI, sebuah platform customer service berbasis artificial intelligence sekaligus founder dari Mainar Digital Zoo. Dengan latar belakang di bidang marketing dan tim development, Pak Wahid aktif membangun solusi digital yang inovatif untuk menjawab tantangan layanan publik. Dengan pengalaman dan semangat membangun ekosistem digital, mari kita simak bersama pemaparan beliau mengenai transformasi layanan publik, super apps, dan SSO sebagai pintu gerbang pemerintahan digital. Semoga membawa inspirasi bagi kita semua. Oke, Mas Hazim, waktu dan tempat kami berikan kepada panjenengan. Terima Oke, kasih. siap-siap. Terima kasih Mas Putro. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Oke, untuk screen saya udah terlihat kah? Sebentar. Oke, sebentar. Ya, untuk screen saya udah terlihat Mas Putro ya? Sudah aman ya? Aman, aman, aman. Aman, oke. Siap. Jadi, Bapak Ibu, perkenankan aku izin sharing pada siang hari ini terkait Malika AI atau transformasi layanan publik. Gimana sih implementasi layanan publik pakai AI nih? Nah, kalau aku bahasain tuh customer service AI itu bisa bikin layanan publik jadi asik. Widih. Nah, kebetulan mungkin sekilas saya salah satu pengguna JSS yang tadi disampaikan Pak Joko. Saya warga Jogja. Jadi saya juga aktif pakai CS sudah beberapa kali untuk beberapa keperluan itu sangat 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 membantu dan terakhir aku tadi lihat udah implementasi AI jadi cepat banget sih untuk implementasinya di Jogja itu mantap sekali. Nah untuk memulai aku pengen share satu video dari Jeff Bezos rada menarik. Jadi Jeff Bezos ini dia CEO-nya mantan CEO-nya Amazon dulu sempat sempat mundur jadi CEO dia geser ke chairman terus dia balik lagi ngurusin eh, operasional lagi dan ini videonya. Mohon maaf, Mas Wahid Hazim, suaranya belum ada. Oh suaranya nggak masuk ya coba tak keluarin ya tak ulangin coba hmm, oke. Oke, tak coba ya. Suaranya udah masuk belum ya, Mas Putro? What is it that you're doing at Amazon? AI. Aman, AI. aman. Yeah. Aman ya? So I mean, there are a few things, but it's 95% AI. And where do you think... It's just so because we are literally working on 1,000 applications internally. So AI, you have to remember, AI, modern AI is a horizontal enabling layer.
it can be used to improve everything. It will be in everything. You know, these kind of horizontal layers like electricity and compute and now artificial intelligence, they go everywhere. I guarantee you there is not a single application that you can think of that is not going to be made better by AI. Oke, jadi singkatnya, jadi Jeff Bezos itu dia sempat mundur, pengen pensiun lah, pengen kan udah tua juga ya, pengen pengen leha-leha lah, nyantai dulu gitu. eh tapi gara-gara AI-nya ini naik, gara-gara AI naik, mendadak dia balik lagi, mendadak dia pengen pegang lagi, pengen pegang Amazon lagi buat implementasi AI. Di case ini dia cerita eh di Amazon itu mirip sama tempatnya Pak Joko tadi. Dia working on atau dia ngerjain banyak banget aplikasi. Kalau Jeff Bezos bilang ribuan aplikasi secara internal. Kalau tadi Pak Joko juga banyak banget, ada 200 something aplikasi. Dan dia bilang AI ini udah kayak listrik yang dia bisa buat improve everything. Kayak listrik kan bisa buat lampu, buat mesin cuci, buat macam-macam. Nah, AI ini bisa buat improve banyak hal. Nah, si Jeff Bezos itu sampai dari pensiun balik lagi kerja lagi gara-gara si AI ini. Jadi semenarik itu dan banyak bisnis yang sekarang berlomba-lomba untuk implementasi AI. Kabar terakhir dari Anthony Ani, dia country manajernya Amazon Web Service. Jadi dia bilang kalau total bisnis di Indonesia itu udah ada 18 juta bisnis yang udah ngadopsi AI. Jadi pertumbuhannya itu sampai 47%. Jadi banyak banget. Kita di Malika pun juga ngerasain banyak, bahkan nggak cuma bisnis gede ya. Nggak cuma bisnis gede, bahkan bisnis kecil pun dia sangat-sangat excited buat implementasi AI. Entah itu dari buat di sisi admin, dari sisi customer service, dari sisi bagian kreatif mereka itu banyak berlomba-lomba pakai AI. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga udah familiar. Ada video-video yang di-generate AI, teman-teman. Misalnya nonton video dan lain-lain banyak. Di billboard-billboard mulai banyak dia yang pakai app buat desainnya. Jadi implementasi AI itu di 2-3 tahun terakhir ini sangat-sangat masif. Dan menurut kami di Aksara kita juga implementasi AI besar-besaran sampai kita khusus di Aksara kita secara khusus bikin project AI salah satunya Malika ini dan kita sangat-sangat serius di implementasi di finance di bahkan dibikin produk di marketing di setiap lini kita berusaha gimana caranya AI ini terimplement. Nah, untuk kita implementasi AI ini kita mungkin masuk dulu. Ada 2 jenis AI yang apa ya? Yang sekarang kita alamin ya, proses transisi. Yang awal itu ada traditional AI. Ini ada beberapa penjelasannya, provide valuable insight based on data dan lain-lain. Ini simpelnya buat teman-teman itu kayak AI yang kayak GPT, kayak kita tanya dia jawab, kita tanya dia jawab, dia kita kasih data dia analyze dan lain-lain. Jadi kayak dia sebagai alat buat proses apa yang kita inginkan kayak gitu. Nah, yang kedua kita udah mulai masuk ke yang agentic AI dan ini udah mulai umum untuk terjadi. Agentic AI itu kayak bener-bener dia bergerak kayak satu gampangnya kayak karyawan gitu, karyawan atau agent. Jadi dia bener-bener gerak sesuai sama tugas dia. Kalau di Malika ada agentic AI itu dia customer service. Dia kita set up di awal sekali. Terus setelah selesai kita set up, dia bakalan balesin secara autonomously atau jalan sendiri buat balesin sesuai sama instruksi-instruksi sesuai settingannya kita. Jadi dia bakalan ketika ada customer nanya, ada pelanggan nanya, ada pertanyaan masuk, ada chat masuk, dia jawab sesuai sama instruksi kita. Cara jawabnya gimana, datanya seperti apa. Kalau dia dapat data tertentu harus kayak gimana. Bahkan kalau agentic AI ini dia bisa interaksi sama sistem internal. Jadi kayak workflow-nya itu kita bisa atur. Jadi misalnya dia dapat kalau di bisnis ya kebanyakan yang implementasi bisnis, misalnya dia dapat orderan berapa ordernya dan lain-lain, dia itu bisa kita setting agentic kayak kita konekin ke sistem order atau buat misalnya contoh nanti ada dikonekin sistem order, sistem garansi, sistem database stok dan lain-lain kita bisa konekin tuh. Jadi dia kayak gerak sendiri kayak gitu di agentic AI. Nah, efeknya apa kita implementasi AI ini? Yang kayak pentingnya apa sih kita buat implementasi AI?
kalau yang kami rasakan di Aksoro dan kemungkinan di bisnis-bisnis yang udah implementasi dan nanti Bapak Ibu semua implementasi di bagiannya masing-masing di departemen masing-masing itu Hmm. pasti yang pertama ngeboost produktivitas tim karena pekerjaan yang repetitif, manual dan lain-lain itu bisa di handover ke manusia, ke AI. Manusianya bisa handle task yang lebih kompleks, yang dia butuh wisdom, dia butuh intuisi dan lain-lain. Yang kedua, yang pasti ada scalability atau skalabilitas. Jadi kita bisa handle banyak task, banyak layanan, banyak inquiries kerjaan kayak gitu tanpa nambah sumber daya manusia jauh lebih besar kayak gitu. Jadi lebih scalable. Yang selanjutnya kita bisa menghilangkan proses input. Ini proses input gak cuma di customer service dimanapun sih itu banyak banget terjadi dan itu masih manual sama manusia. Dan untuk Hmm. input manual kalau misalnya contoh di Aksara itu kita ada namanya di finance itu pengajuan ada ada tim kita dia belanja mau reimbursement dan lain-lain itu notanya aku baru tahu juga kemarin di sharing sama teman-teman finance itu ternyata setiap nota itu dicatatin satu-satu per itemnya dicatat satu-satu dan itu manusia jadi dia bisa seharian itu ngerekap notanya nggak cuma ngefoto tapi bener-bener ngerekap nah di proses rekapnya kayak gitu yang semacam kayak gitu itu bisa dihandle sama AI. Jadi ya hanya baca gambarnya, dia nulisin dan lain-lain itu bisa. Analisa klasifikasi data juga bisa kita lakukan secara otomatis. Nah, mungkin sekilas awalnya AI kan boomingnya kan baru akhir-akhir ini ya kita kerasa ya, yang benar-benar semua orang ngomongin AI mulai dari 2000 ke 2023 2024 setelah ChatGPT naik. Tapi sebenarnya AI itu udah mulai dari 1956. Jadi istilah artificial intelligence itu di satu sisi sama John McCarthy yang populerin dan itu udah lama banget. Nah, kenapa kok AI yang udah selama itu udah lama banget proses developmentnya tiba-tiba boomnya baru-baru ini? Terutama kemarin mungkin Bapak Ibu juga ngerasain ChatGPT keluar itu kayak langsung heboh, viral di mana-mana. Wih, aku bisa tanya, jawabannya ini tanya, jawabannya ini. Nah, salah satu yang dari sisi user, dari sisi publik yang bikin itu bisa cepat kenceng nyebar, itu adalah AI ketemu sama chat. Nah, kalau ChatGPT kan kita kenapa kok kita familiar banyak orang bisa cepet banget adopsi kayak sesimpel mereka ngechat aja masuk ke websitenya login bentar seret terus dia bisa nanya apapun nanya ini nanya itu nanya ini nanya itu dia beres di situ entah itu ngurusin skripsinya entah itu ngurusin kerjaan dan lain-lain itu tapi sebenarnya AI-nya dulu-dulu juga dipakai buat Google Translate kayak gitu dia pakai ada juga dia dipakai di Google Maps buat nentuin jalur terdekat dan lain-lain ya ada banyak buat klasifikasi apa namanya sentimen masyarakat, ada buat klasifikasi gambar dan lain-lain itu banyak banget implementasi. Tapi kita nggak yang se-hype itu atau masyarakat nggak yang ngomongin itu dan viral di mana-mana. Tapi begitu AI ketemu sama chat itu somehow itu langsung nyebar dan adopsinya cepat banget. Kalau tadi yang disampaikan sama Pak Joko itu ngepush adopsi itu susah banget. Tapi somehow kemarin pas chat GPT itu muncul dengan konsep chat itu somehow bisa cepat banget implementasinya dan langsung pada niru semua AI setelah ChatGPT kayak Gemini, Claude, DeepSeek dan lain-lain semua konsepnya sama pakai sistemnya chat jadi tinggal masuk ke webs mereka terus ngechat nah begitu juga untuk public service nah kalau dulu kita pernah ngalamin public service tuh sampai viral juga apa-apa kayak mau ngurus ini itu harusnya fotokopi dulu foto pokoknya fotokopi KTP fotokopi ini itu sampai itu kan sampai disinggung jadi meme di mana-mana ya itu menarik sih tapi makin ke sini itu public service udah mulai canggih kayak misalnya contoh eh, aku pakai CSS dulu yang aku dari versi 2 kalau tadi pemaparan Pak Joko aku dari versi 2 udah install itu udah jadi user dan mungkin kendalanya di versi yang sekarang ini kita harus ngisi form panjang banget contohnya kemarin aku beberapa saat yang lalu aku ngurus ini surat kelahiran, akte lahir anak kayak gitu. Nah, itu aku masuk set nulis tuh panjang banget ada ini nulis panjang banget beberapa page itu. Terus habis itu masih upload beberapa set. Itu sangat memudahkan. Itu udah sangat memudahkan. Nggak perlu fotokopi, nggak perlu yang paling penting nggak perlu datang ke balai kota dan lain-lain ya. Dulu kan kita harus ke dinas ini dan lain-lain. Itu langsung dari rumah
terus bisa beres dan hasilnya pun aktanya C1-nya itu dikirim lewat email. Jadi convenience banget udah sekarang. Cuma ya itu enggak convenience-nya ngisi formnya panjang banget. Nah, kemarin pun juga saya udah rekomen ke adik saya yang habis lahiran juga pakai pakai CSS saja, cepet banget gak usah kemana-mana gitu, langsung beres, nanti hasilnya di email. Nah, besoknya seperti apa? Kalau menurut kami, besoknya itu bisa jadi ngurus ini itu tinggal chat. Kenapa kok aku bisa kayak gitu? Karena salah satu yang bantuin kita, bantuin aku kemarin pas bapak meninggal itu ada salah satu, tapi ini masih manual ya. Salah satu pegawai kelurahan Wirobrajan itu dia ada layanan WhatsApp. Jadi enak banget ketika ada kebutuhan apa-apa itu tinggal ngechat ke sana. Ngechat, Mas, ini aku mau bikin akta kematian kayak gitu. Oke Pak, minta data ini ya. Oke, tak kirim semua kebutuhannya. Dek, 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 dek. Udah jadi minta emailnya Mas, tak kirim emailnya. Tiba-tiba tuh nanti masuk email ke aku akta kematiannya. Jadi urusannya itu bisa simpel banget. Dan kalau misalnya public service itu semudah itu, nggak harus WhatsApp sih. Misalnya live chat dan lain-lain itu bebas. Tapi kalau convenience-nya itu bisa seperti itu, menurutku public service itu bakalan friendly banget di eh, masyarakat dan sangat-sangat gampang diakses dan masyarakat pun nggak enggan buat belajarnya pun nggak yang susah. Nah, contoh simulasinya, wah ini kayaknya videonya diganti. Oh ya, jadi ini harusnya ini video, tapi nggak apa-apa. Tak jelasin ya videonya kira-kira gimana ya. Nah, di video ini itu dia AI yang kita set buat Nuna Home Indonesia itu AI-nya itu dia bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan customer bahkan sampai levelnya dia ngecekin garansinya. Jadi kayak misalnya ada dia beli vacuum cleaner, dia vakumku nih masih garansi nggak sih kayak gitu. Dia nanya garansinya masih berlaku nggak? Dia tinggal ngirimin serial numbernya dan kata-kata selanjutnya AI-nya tuh paham serial numbernya itu yang mana. Terus dia bakalan ngecekin apa namanya garansinya itu masih ke cover atau enggak. Jadi AI-nya ini bikin interaksinya itu natural, nggak perlu pencet tombol-tombol atau nulis angka-angka kayak itu. Jadi bener-bener ngobrol kayak gitu. Kalau ngirim serial number pun nggak cuma exact serial number tok gitu. Jangan dicampur sama kata-kata lain karena AI-nya bingung. Kalau misalnya ini ya Mbak gitu serial number, ini ya Mbak bingung nanti ini. Tapi kalau dengan AI yang sekarang itu dia bisa milah yang serial number itu yang mana. Bahkan dia bisa ngasih rekomendasi yang paling murah, ngitungin ongkir dan lain-lain. Dan kalau implementasinya di public service itu bisa kita integrasikan ke macam-macam, entah itu ke apa pengaduan pengaduan infrastruktur dan lain-lain itu bisa kita otomasiin kayak gitu. Kita bisa setting alur AI-nya gimana sih harus ngelayaninya. Nah, untuk security-nya itu kayak gimana? Nah, untuk mau kalau misalnya mau ngimplementasi AI, Malaikat bisa kolaborasi. Malaikat juga bisa bantu karena kan buat ngeimplementasikan kadang mentok ya bingung. Ini mulai dari mana, terus caranya gimana dan lain-lain dan secara security kayak gimana kan kompleks seakan-akan kalau kita mau implementasi itu kayak ada tembok gede banget yang kita kayaknya too much yang harus dilakuin dan lain-lain. Nah, Malika bisa kolaborasi, kita bisa bantuin. Dan di Malika sendiri itu juga bisa on-premise service. On-premise service itu jadi artinya AI-nya, sistem AI-nya itu di hosting atau ditaruh di server masing-masing. Jadi klien kayak gitu. Jadi yang sekarang proses itu yang apa? Yang proses sama Malika itu ada salah satunya itu RS Karyadi Semarang. Kita baru proses ngobrol buat on-premise service itu jadi servernya itu di servernya Karyadi dan secara security dan lain-lain itu ngikut secara security Karyadi. Standarnya mereka ada ISO-nya dan lain-lain nanti ngikut dari RS Karyadi dan secara security pasti bisa customize. Nah, kalau misalnya teman-teman ini aku buat jelasin implementasinya satu-satu cara gimana dan lain itu bakalan sangat-sangat sangat takes time. Tapi karena kita paham itu, karena paham untuk implementasi AI ini nggak gampang dan banyak nggak cuma public service tapi bisnis pun juga nggak bisa walaupun mereka swasta dan lain-lain susah banget buat ngimplementasi itu. Nih, Aksara kita bikin Malika AI yang emang kita desain, emang kita set buat bantuin implementasi AI ini. Jadi implementasi AI itu bisa sesuai keinginan. Karena ada yang pakai platform ini itu nyobain ini itu, akhirnya itu malah hmm, bukan gak jalan ya, jalan tapi malah nambahin kerjaan. Jadi AI-nya ini
bedanya itu bukan works atau works banget atau enggak eh, sesuai, tapi bener-bener works atau enggak works. Kayak bedanya itu hitam putih. Kalau misalnya nggak works itu bener-bener ngaco, bener-bener apa ya, bikin chaos. Tapi kalau works ya bener-bener bantuin, bener-bener kayak yang tadi disampaikan Mas Putra, otomasi bener-bener 24 jam jalan ya bener-bener oke. Nah, si Malika ini kita ngumpulin AI engineer yang ada, terus kita bikin mereka bisa bikin custom AI buat masing-masing kebutuhan, entah itu bisnis, entah itu yayasan dan lain-lain kayak gitu. Jadi implementasi AI jadi lebih gampang. Contoh-contoh yang udah pakai Malika, kita udah 200-an bisnis lebih yang udah pakai Malika AI ini, mulai dari macam-macam, dari bidangnya ada yang mulai dari satelit, ada jasa kebersihan, ada fashion, edukasi, beda-beda banget karena emang AI-nya ini kita custom buat masing-masing kebutuhan. Setiap bisnis, setiap bidang bisnis itu mereka punya apa ya namanya? Kebutuhan spesifik, alur jawabnya, kayak misalnya untuk ngurus akta sama ngurus akta lahir sama akta kematian kan alurnya beda. Data yang dibutuhkan beda dan lain-lain. Nah, itu harus kita customize. Jadi AI-nya paham ketika ngurusin ini gimana, ketika ngurusin ini gimana, standarnya seperti apa kayak gitu. Nah, itu kita bisa custom sedetail itu. Makanya dia bisa ngelayanin berbagai macam bidang bisnis. Contoh yang paling masif udah implementasi AI itu ada yang di sini nih. Ini ada App Detox. Dia jualan herbal. Dia dalam sebulan itu dia bisa AI-nya itu bisa ngelayanin 42.000 chat. Jadi ada 42.000 chat dihandle sama AI. Itu semasif itu untuk penilaian, dan AI-nya itu sebenarnya bisa handle jauh lebih banyak dari itu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kalau misalnya nih, karena nggak cukup waktunya kalau kita bahas detail di sini, dan kebutuhannya pun juga masing-masing spesifik, kita bisa adain buat ngobrol-ngobrol, diskusi lebih lanjut ketika untuk kebutuhan Bapak Ibu, kalau misalnya butuh bantuan buat implementasi AI, bisa scan QR itu, terus kita bisa adain meet atau ngobrol bareng kayak gitu. Gitu, Mas Putro? Oke, oke, terima kasih Mas Hazim atas presentasinya. Mantap sekali ya. Banyak sekali saat ini, eh, apalagi di sektor pemerintahan tadi, rata-rata kan masih sektor swasta ya. Nah, namun sektor pemerintah ini sangat-sangat menjadi poin penting ya. Nah, ini menjadi poin penting terkait dengan kemudahan ya, kemudahan dari layanan dari proses publik tersebut. Oke, ini kita berarti tadi Mas Kazim juga sebagai pengguna ya, usernya dari JSS. Berarti ini Pak Joko dan Mas Kazim ini kita temukan ya antara pembuat dan pengguna ya ini ya. Ya, pembuat dan pengguna terkait dengan JSS tersebut ya. Langsung ya, tadi langsung diapresiasi terkait dengan proses development dari JSS tersebut. Oke,